Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan iman ya. Di pertemuan pertama ya, kalian sudah belajar mengenai rangkaian resistor ya. Kemarin rangkaian resistor ada dua, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk kali ini saya akan menambahkan bagaimana sih sifat dari kedua rangkaian tersebut ya. Yang pertama, kita akan membahas sifat dari rangkaian seri. Langkah pertama kita gambar dulu rangkaian serinya ya. Rangkaian seri. Oke. Ini ada R1 atau resistor 1, di sini ada resistor 2, terus di sini ada GGL. Ya, ada GGL-nya, atau dalam literatur lain boleh menggunakan dengan V atau sumber tegangannya, atau ini dihubungkan pada baterai. Kalau ditanya ini ini kutub negatif, ini kutub positif. Cara menghafalnya gampang, kalau yang panjang itu positif, kalau yang pendek negatif. Kemudian bagaimana sih sifat dari rangkaian resistor secara seri? Rangkaian resistor secara seri itu merupakan rangkaian pembagi tegangan ya. Jadi nanti tegangan di sini dan di sini itu akan berbeda. Cara mencarinya bagaimana? Misalkan R1-nya sama dengan 2 ohm. Oke, R2 sama dengan 1 ohm. Kemudian sumber tegangannya atau baterainya kita menggunakan V saja. Sumber tegangannya misalkan sebesar 6 volt. Oke. Langkah pertama kita mencari resistor totalnya. RS atau resistor total secara seri itu adalah R1 ditambah R2. Oke. Kita masukkan R1-nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ohm. Oke. Berapa besar arus yang mengalir? Nah, ingat arus yang mengalir, arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini ada arusnya ya. Ada arus, ini ada arus. Oke. Kita cari I-nya, I sama dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. R-nya pakai R total atau RS. Kita masukkan V-nya, V-nya adalah 6 per RS, R totalnya 3. Berapa nilainya I-nya? I-nya adalah 2 ampere. Nah, setelah kita mengetahui berapa besar R total dan I totalnya atau I yang mengalir, kita akan cek apakah benar bahwa rangkaian seri pada resistor itu merupakan pembagi dari tegangan. Kita cek saja. Kita mencari V. Berarti kita ambil rumus dari sini. V sama dengan I kali R. Ingat, kita mau cek di resistor yang pertama. Ini berapa tegangannya ya. Kalau untuk mengecek resistor yang pertama, kita pakai R yang pertama. Berarti R1. Kita masukkan I-nya ya. I-nya adalah 2. 2 kali mana? 2 kali I-nya R. I-nya 2, R-nya 2. Sama dengan 4, satuannya volt. Itu untuk tegangan pada R1. Kemudian tegangan pada R2 atau V2 sama dengan, masih sama, I kali R2. I-nya adalah 2, R2-nya adalah 1, sama dengan 2 volt. Apakah benar bahwa rangkaian seri merupakan pembagi dari tegangan? Kita jumlahkan saja. Berarti tegangan di R1 dan R2 ketika dijumlah harus sama dengan tegangan yang di sini atau jumlah baterai yang digunakan. Berarti V sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan V1 adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 volt. Cocok? Cocok.
Ya, itu untuk sifat dari rangkaian resistor secara seri. Ya. Oke, kita lanjut ke. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Bagaimana sih karakteristik atau sifat dari rangkaian resistor secara paralel? Tadi untuk rangkaian resistor secara seri merupakan pembagi tegangan. Nah, kalau rangkaian resistor secara paralel ini merupakan pembagi arus, ya. Jadi nanti ketika ada arus yang keluar dari sumber baterai atau sumber energi, arus yang keluar nanti akan terbagi di dua titik percabangan. Berarti di sini ada I1, di sini ada I2, ya. Kemudian nanti arus yang keluar dari titik percabangan ini harus sama dengan arus yang masuk. Nah, untuk ini akan terbahas di hukum Kirchhoff yang pertama. Oke? Mari kita buktikan bahwa rangkaian resistor secara paralel merupakan pembagi dari arus. Oke? Langkah pertama, seperti biasa, kita cari dulu hambatan totalnya. Pakai RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita masukkan 1/RP sama dengan 1/R1 nya 2 ohm ditambah 1/1 sama dengan 1/RP, kita jadikan 2 semuanya, 1/2 ditambah 2/2, 1/RP sama dengan setengah tambah 1, berarti ini 3/2, ya, 3/2, berarti RP sama dengan, tinggal dibalik saja, berarti RP sama dengan 2/3. Setelah itu kita cari arus totalnya. I total sama dengan sumber tegangan dibagi dengan R total. Sumber tegangannya adalah 6 volt. 6 dibagi dengan R totalnya 2/3. Ya. Ketemunya berapa? 6 kalikan 3 bagi 2. Coret-coret. Ketemunya 9, satuannya ampere. Nah, kita sudah ketemu bahwa arus totalnya atau I totalnya adalah 9 ampere. Kita cek satu per satu. Kita cek di sini, berarti I1 sama dengan V per R1. R1. Sumber tegangannya adalah 6. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 6 bagi 2, 3 ampere. Kemudian yang kedua, I2 sama dengan V per R2 sama dengan V-nya 6 volt dibagi dengan R2-nya 1 sama dengan 6 ampere. Ya, apakah benar bahwa rangkaian resistor secara paralel merupakan pembagi arus? Kita tinggal jumlah saja. Kita jumlah antara I1 dengan I2 harus ketemunya ini, ya, 9 ampere. Kita jumlah saja. I sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I1-nya 3 ditambah 6 sama dengan 9 ampere. Nah, itu sifat atau karakteristik dari kedua rangkaian resistor tersebut. Oke, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya mengenai hukum Kirchhoff. Ada yang mengatakan hukum Kirchhoff, ada yang mengatakan hukum Kirchhoff, ya. Sama aja. Yang penting bagaimana kita memahami tentang konsep teorinya, ya. Yang pertama, kita akan membahas hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff
yang pertama. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama ini membahas mengenai kuat arus ya. Jadi dalam satu rangkaian, arus yang masuk harus sama dengan arus yang mengalir. Nah, sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi di rangkaian resistor secara paralel ya. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang mengalir. Contohnya, misalkan kita punya suatu rangkaian ya. Oke, di sini ini ada sumber tegangan ya, ini ada R1, ini ada R2. Ini sumber tegangannya V ataupun boleh GGL ya. Ketika ada satu arus yang mengalir, arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ini ada I. Nah, I masuk ya. Nah, sini ada I masuk. Ketika I masuk di sini ya, nanti I ini akan terbagi menjadi dua ya. Di sini ada I1, ini ada I2 ya. Kemudian setelah itu ketika melewati R1 dengan R2, ketika keluar dari R1 dengan R2, nilai I di sini harus sama dengan I yang pertama kali masuk. Atau biasanya ya, biasanya kalau di buku-buku itu disimpulkan seperti ini. Ini ada I masuk, ada I1, ini ada titik percabangannya ya. Ini ada ada I2, ini ada I3. Bagaimana dengan persamaannya? Jadi sudah saya jelaskan bahwa I masuk sama dengan I keluar. Itu untuk pembahasan hukum Kirchhoff yang pertama ya. Oke, kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua ini berkaitan dengan atau membahas mengenai beda tegangan atau beda potensial dari suatu rangkaian tertutup ya. Ini merupakan rangkaian tertutup ya. Di sini ada dua loop ya, di sini ada loop. Nanti persamaannya adalah V sama dengan sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Ini kita coret ya. Oke, persamaannya adalah sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Di sini adalah ya epsilon sumber tegangan atau GGL ya. Kemudian di sini ada I adalah kuat arus. Terus R di sini adalah hambatannya. Oke. Itu untuk hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang kedua ini membahas mengenai beda potensial atau tegangannya. Jadi ketika dijumlahkan pada suatu rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya. Oke, kita akan membahas contoh soal dari hukum Kirchhoff yang kedua. Di sini kita mempunyai suatu rangkaian tertutup. Di sini ada dua loop ya. Di sini ada dua loop. Nah, langkah pertama kita harus menentukan dulu loopnya terlebih dahulu ya. Atau arah perputarannya. Arah perputarannya itu tergantung kita ya, suka-suka kita ya. Misalkan arah loopnya sana. Ya, ini ke sana. Kemudian loop yang kedua arahnya harus berkebalikan ya. Berkebalikan dengan loop yang pertama. Ini loop 1. Ini loop yang kedua. Oke. Jadi di sini ada arus yang mengalir. Ini ada arus yang mengalir, ini ada I1 ya. Arus yang mengalir dari GGL1 atau sumber baterai yang pertama mengalir kemudian melewati R1. Terus di sini di sini ada I1. Kemudian masuk ke sini, Di sini ada I3 karena dia mau melewati resistor yang ketiga. Kemudian
dari GGL yang ketiga di sini ya, GGL yang ketiga atau sumber baterai yang ketiga, sini ada I keluar ya, I jalan, berarti ini I2 karena R-nya R2. R2 kemudian melewati I2 melewati R2, terus di sini ada I2. Ingat, yang masuk adalah I1 dengan I2, kemudian keluarnya I3, berarti I3 sama dengan I1 plus I3. Ini I2 ya. Nah, ini sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Oke. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke. Kita cari dulu di loop yang pertama ya. Kita identifikasi dulu loop pertama. Loop yang pertama kita identifikasi dulu ya. Tadi kita mempunyai persamaan bahwa sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Kita identifikasi dulu sigma, berarti di sini ada dua sumber tegangan ya. Ingat, ada dua sumber tegangan di sini ya. Kita mempunyai perjanjian ketika sumber tegangan itu yang dilewati pertama negatif, berarti nanti sumber tegangannya negatif. Contohnya di sini, loop pertama arahnya kan ke sana. Nah, dia berangkat dari sana, ketemu di GGL1, dia ketemunya positif dulu atau negatif dulu? Nah, dia ketemunya negatif, berarti di sini E1-nya bernilai negatif E1 atau epsilon 1. Kemudian dia bergerak lagi ke sana, kemudian ketemu pada GGL yang kedua. Dia ketemunya negatif atau positif terlebih dahulu. Ingat, dia yang panjang berarti dia positif. Oke. Bernilai positif E2. Setelah itu kita akan analisis pergerakan arusnya searah dengan loop. Ketika searah dengan loop, dia bernilai positif ya. Bernilai positif. Dari sana ada R1 dan I1, berarti I1 kali R1, terus ada R3, berarti ditambah R3 kali I3. Untuk persamaan yang pertama, kita masukkan nilainya. GGL1 nilainya adalah 6 volt, berarti minus 6 ditambah GGL2 plus 9 ditambah I1. I1-nya adalah yang dicari. I1, R1-nya 2 ditambah R3-nya 3 kali I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu. Berarti sini 3 plus 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 0. Ingat, kita punya I3 sama dengan I1 plus I2. Kita substitusikan 3 plus 2I1 ditambah 3. Kita masukkan ini I1 plus I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. 3 plus 2I1 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. Berarti ketemunya adalah 3 plus 2I1 ditambah 3I1, 5I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Ini jadi persamaan yang pertama. Oke. Kemudian kita cek loop yang kedua ya. Cek loop yang kedua. Loop yang kedua. Kita garisi ya. Oke. Loop yang kedua, pergerakan loopnya kemana? Kan dari sini, set. Nah, loop yang kedua, sini negatif, sini positif. Oke. Loop bergerak dari sini ya.
Dia ketemunya positif atau negatif dulu? Nah, karena dia pendek berarti dia ketemunya negatif. Berarti minus GGL yang ketiga bergerak lagi. Nah, ketemunya yang positif berarti plus GGL 2 ditambah, nah pergerakan arusnya sama. Berarti I2 benar ya, I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya ya. Kita masukkan nilai-nilainya. E3 minus 12 ditambah 9 ditambah I2 yang kita cari, I2 R2 nya 6 ditambah I3 kali R3 nya 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, minus 3 ditambah I2 6I2 ditambah, kita rubah I3 jadi seperti ini, I1 ditambah I2 kali 3 sama dengan 0. Berarti sini minus 3 plus 6I2 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, minus 3 ditambah 6 tambah 3 9I2 plus 3I1 sama dengan 0 ya. Kita pindahnya ya biar penulisannya lebih enak. Minus 3 plus 3I1 plus 9I2 sama dengan 0. Nah, kita sudah mempunyai dua persamaan ya. Ketika sudah mempunyai dua persamaan, kita lakukan metode eliminasi. Kita tulis dulu. Untuk persamaan yang pertama tadi adalah 3 plus 5I1 ditambah 3I2 sama dengan 0. Persamaan yang kedua, minus 3 plus 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 0. Oke. Kita eliminasi, kita kalikan berapa? Biar lebih mudah, kita ini kalikan 3, ini kalikan 1 ya. Berarti ketemunya adalah 9 plus 15I1 ditambah 9I2 sama dengan 0. Yang bawah minus 3 plus berapa nih? 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 0. Kita kurangi ya. Kita kurangi, ketemunya 9 min 3. Berarti sini 12 plus 12I1 sama dengan 0. Ini kan habis ya. Kita pindahkan ke sana, berarti sini 12I1 sama dengan 12 min. Ketemunya adalah I1 sama dengan minus 12 dibagi dengan 12. Ketemunya min 1 ampere. Nah, ketika kita sudah mempunyai I1, kita akan mencari I2-nya. I2 kita pakai persamaan yang kedua. Ya, kita pakai persamaan yang kedua, minus 3 plus 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 0. Kita masukkan ini minus 3 ditambah 3 kali min 1
plus 9i2 sama dengan 0. Oke. Min 3 minus 6 plus 9i2 sama dengan 0. Ini pindah ke sana. 9i2 sama dengan 6. I2 sama dengan 6 per 9 sama dengan, kita bagi 3 semuanya. Kita bagi 3 berarti ketemunya 2 per 3 ampere. Setelah kita mengetahui I1 dengan I2, kita cari I3 nya. Pakai persamaan yang mana? Pakai persamaan yang ini. Nah, kita pakai persamaan itu, kita masukkan I3 sama dengan I1 plus I2. Kita masukkan nilainya. I1 nya adalah minus 1 ditambah 2 per 3 sama dengan, ini minus 3 per 3 plus 2 per 3 ya, ketemunya adalah minus 1/3 ampere. Oke, itu cara menentukan kuat arus dari masing-masing ya, dari masing-masing itu kita sudah ketemu caranya seperti itu ya. Caranya cukup panjang. Jadi langkah yang pertama adalah kalian tentukan dulu loopnya. Loopnya itu terserah kalian ya, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika loop itu berjumpa pada GGL, ketika dia berjumpa kutub negatif, maka GGL bernilai negatif. Ketika loop bertemu dengan kutub positif, maka GGL ketemu positif. Kemudian berkaitan dengan I dengan R ya, ketika I-nya itu searah dengan arah loop, maka I bernilai positif ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan arah arusnya ke atas ya. Kalau kita putar berarti arahnya ke searah dengan jarum jam. Kemudian arah loopnya juga sama. Karena arah loop dengan arah arus itu sama, maka nilai I-nya bernilai positif. Begitu juga dengan kebalikannya ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Cukup lumayan menguras energi. Ini soalnya hanya satu ya. Insya Allah kalau kalian banyak latihan bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi-sesi yang selanjutnya.